kita bicara ATM hari ini, pasti bisa, harus bisa. Jadi semua ATM modern, katakan beberapa tahun terakhir, itu pasti bisa mendeteksi uang palsu. Jadi rasanya agak tidak logis kalau ada orang narik uang dari ATM lalu bisa dapat uang palsu. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, kemungkinan ini ATM setor dan tarik, lalu ketika ada yang nyetor, mereka ada yang setorkan uang palsu, tetapi uang palsu sedemikian canggihnya sehingga ATM untuk mendeteksi setoran itu tidak berhasil mendeteksi uang palsu itu. Lalu dialihkan menjadi ATM untuk tarikan, tapi not likely terjadi, sangat kecil kemungkinannya. Kemungkinan yang lebih besar adalah memang ada karyawan oknum yang bekerja di sana yang sengaja memasukkan uang palsu dicampurkan dengan uang asli. Jadi dia kemungkinan dia beli uang palsunya berapa, kan cuma 10%, beli 10 juta, bayarnya cuma 1 juta. Nah, uang 10 juta itu dia selip-selipkan gitu, tetapi ya itu oknum. Itu kalau memang dia bekerja di bank atau memang karyawan mencetakan uang itu. Jadi itu sebabnya kenapa bisa masuk ke mesin ATM, kemungkinan besar karena diselipkan di situ. Harusnya sistem monitoring bank itu tidak memungkinkan adanya uang palsu yang dikeluarkan oleh salah satu perguruan tinggi yaitu UIN Makassar. Dan ternyata uang palsu UIN Makassar sulit dibedakan dengan uang asli. Lah kok bisa? Karena uang palsu jebolan UIN itu sangat susah sekali untuk dideteksi menggunakan alat pendeteksi uang palsu. Bahkan uang palsu UIN juga tidak bisa terdeteksi mesin ATM. Luar biasa. Jadi bagaimana kalau misalkan kita memiliki uang palsu dari UIN tersebut? Tentu saja ini menjadi pertanyaan banyak orang. Saya akan jelaskan. Karena sudah beroperasi dari 2010 sampai dengan 2024, berarti ini sudah 14 tahun. Dan tidak mungkin uang jebolan UIN ini tidak menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi bagaimana kalau misalkan kita mendapatkan uang palsu dari ATM bisa ditukar ke bank atau tidak? Ini kata Bank Indonesia jawabannya ya. Tadi menurut Direktur Eksekutif Departemen Pengolahan Uang Bank Indonesia yaitu BI, Marlison Hakim menyampaikan uang palsu dari ATM tidak bisa ditukar ke bank. Ini tentu saja sudah sesuai dengan regulasi yaitu berdasarkan pasal 35 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia nomor 21/10/PBI 2019 tentang pengolahan uang rupiah. Bank Indonesia tidak memberikan penggantian uang rupiah yang dinyatakan tidak asli, jelas Marlison saat dihubungi oleh kompas.com. Seperti itu. Marlison pun mengungkapkan masyarakat yang menemukan uang palsu dari ATM dihimbau segera melaporkan ke bank pemilik ATM tersebut. Nanti uang palsu tersebut akan menjadi bahan penelitian lebih lanjut oleh BI, oleh pihak bank ataupun pihak aparat hukum. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan uang palsu dari ATM atau manapun, tidak bisa digantikan oleh pihak bank atau pihak yang memiliki ATM tersebut. Baik, tentu saja itu adalah hari apes kita. Jadi ikhlaskan saja. Kira-kira ada nggak nih yang ingin berdiskusi? Silakan diskusi di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, tolong share video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bang Pur 23 ya. Gimana kabarnya teman-teman? Ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dimudahkan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas ya masalah uang palsu ya, teman-teman. Saat ini sudah beredar sangat luas ya informasi terkait uang palsu ya. Bahkan mesin cetaknya pun ya itu diimpor dari Cina ya, dan dalam 1 jam saja bisa mencetak uang itu 200 juta. Bayangkan 1 jam itu ya 200 juta. Oke teman-teman, jadi yang perlu kita waspadai ya, uang palsu ini sangat sulit dibedakan. Bahkan ada informasi ya itu
banyak ya di media sosial itu menarik uang dari ATM, baru saja menarik itu udah palsu. Berarti sangat canggih ya, uang palsu sampai tidak terdeteksi di Xpray ya, di ATM itu sangat luar biasa. Bahkan disampaikan ya oleh BI sendiri, kalau kita mendapatkan uang palsu ya itu tidak bisa ditukar ya. Jadi ya itu tadi ya disampaikan di video tadi ya, itu apesnya kita ya. Makanya kita harus benar-benar hati-hati ya, harus benar-benar teliti dalam bertransaksi ya. Apalagi ini ya untuk teman-teman agen briling ya, itu yang perlu diwaspadai karena transaksi keuangan itu sangat besar ya di agen briling. Jadi untuk teman-teman agen briling harus sangat waspada ya. Ya buat teman-teman, untuk membedakan uang yang palsu ya dengan yang asli, ini saya sajikan ya buat teman-teman semua, supaya teman-teman itu bisa lebih waspada dan bisa meneliti ya, antara mana yang asli dan mana yang palsu. Emang kalau yang palsu itu kalau nggak disejajarkan itu kita sulit sekali ya. Tapi kalau sejajar itu kemungkinan kita lebih enak ya untuk mengantisipasi. Tapi kalau cuma satu aja itu sulit, memang sulit. Ya, buat teman-teman ya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, supaya saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Langsung saja ya kita simak video-video ya, itu perbedaan antara uang palsu dan asli ya. Yuk kita simak. Toh, ini contoh uang mutilasi ya Mbak. Iya. Ini ada sambungannya. Nomor seri beda. Nomor. Nah, ini Oh bedanya mana uang Mbak? mutilasi ya ini. Sok. Ini nomornya 97. Hah? Ini 6492. Oh iya benar. Semuanya pasti beda. Beda nomor serinya ya yang 917 8843 32. Oh iya Semuanya beda. benar. Jadi itu mutilasi itu setengah palsu, setengah asli ya Mbak. Iya betul. Nih dan ini nggak diterima di bank nih guys. Hati ya. Hati-hati ya buat teman-teman. Sekarang banyak nih uangnya setengah palsu, setengah asli. Namanya uang mutilasi. Baru yang ini. Supaya Mudah sekali kong 50 timbul. ribuan ya. Iya Iya no. Jadi Om Putri bilang mama palsu kayaknya. Sama, Kok nggak mirip pakai sekali kita ya. lagi? Kalau cuma satu uang membedakannya susah. Parung mama Tuh palsu tuh mana di antara dua ini? biru. PI-nya juga kan. PI-nya. Beng DPI ini apa Kang? JP itu berupa kertas dan bagaris ininya enggak tuh? Iya. Enggak presisi. Pakai ultraviolet itu bersinar semua ya sama. Iya, Nah ini pabriknya ini ya. Berapa ratus juta itu ya. Ini saja kalau dalam 1 jam ya, 1 jam bisa mencetak 200 juta itu benar. Itu kayak di Hampir 2 miliar rupiah uang palsu dicetak di sebuah universitas. Gimana ceritanya ya? Pabrik uang palsu itu berada di perpustakaan Syekh Yusuf, kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Di sana, jumlah uang palsu yang dicetak hampir mencapai 2 miliar rupiah. Uang palsu itu dicetak dengan menggunakan kertas dan tinta yang dibeli dari Cina. Dari bahan-bahan itu, satu rem kertas bisa mencetak uang palsu senilai 1,2 miliar. Uang palsu yang dicetak di perpustakaan itu berhasil mengelabui banyak pihak karena hasil cetakannya sulit terdeteksi X-ray. Kasus ini mulai terungkap setelah pihak kepolisian menangkap pelaku yang sedang bertransaksi menggunakan uang palsu pecahan 500.000 di daerah Mamuju, Sulawesi Barat pada pertengahan November 2024. Lantas, siapa saja sih dalam percetakan uang palsu ini?
Salah satu yang terlibat adalah Andi Ibrahim, Kepala UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Andi diduga membayar seseorang untuk membuat benang pengaman pada uang palsu tersebut. Selain itu, uang palsu itu didistribusikan lewat jaringan yang cukup luas. Salah satunya oleh MB, seorang pegawai honorer di UIN Makassar yang menghubungi TA, seorang ASN di Pemprov Sulawesi Barat untuk mencari pembeli. TA bahkan menawarkan kepada seorang tukang jahit di Mamuju untuk menyiapkan uang sebesar 10 juta rupiah dengan janji bahwa tukang jahit itu akan mendapatkan 20 juta uang palsu sebagai gantinya. Pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan setelah berhasil menyita 446, juta uang palsu, 11 juta rupiah uang palsu siap edar, dan mesin cetak. Meskipun sudah ada 15 tersangka yang ditangkap, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Gimana nih guys? Apakah kalian pernah secara tidak sengaja mendapatkan uang palsu? Coba. Nah, ini uang 100, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, kalau kita lihat dari kasat mata, mirip Ji. Ini uang 100.000. Nah, ya. Ini yang Hampir asli. sama itu. Yang asli kita Terawang ada. Nah, yang asli Terawang ada. Yang palsu Terawang ada sayang. Ada juga ya ini. Jadi hati-hati, Canggih sulit alatnya. sekali memang membedakan ini yang mana asli, yang mana palsu. Dia tetap ada di sini gambar pahlawannya, biar lagi di Terawang. Jadi hati-hati Ki. Untuk lebih mengetahuinya lagi, perhatikan Ki baik-baik uang tak. Kalau uang asli dikasih begini tidak akan terbagi kini kertasnya. Nah, tidak akan terbagi. Tetap satu. Nah, nih. Kalau uang palsu lihat Ki. Ini kertas, bukan uang asli. Bisa dibelah ya, Ini. yang palsu. Nah, nih. Hati-hati lalu Ki kalau ada transaksi kita bikin. Ini uang palsu. Tidak bisa kita bedakan Kak. Kecuali kita perhatikan baik-baik itu pinggirnya uang. Nah, oke. Hati-hati sayang. Nah, terima kasih. Oke teman-teman ya, itu tadi ya. Itu cara membedakan uang palsu dan yang asli ya. Saya sendiri pernah mendapatkan ya uang yang bisa dibelah, tapi dari konsumen itu masih ngeyel ya, karena itu asli, dia dapat dari orang lain mungkin ya. Tapi nyatanya uang itu yang sebelah itu halus ya, yang sebelah itu kasar dan bisa dibelah, yaitu jelas palsu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, karena beroperasi sudah 14 tahun, itu bisa jadi itu sudah ada di sekitar kita ya uang-uang palsu itu ya. Makanya saya sarankan ya untuk lebih hati-hati ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sajikan. Apabila informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, beri komentar di bawah ini dan jangan lupa subscribe ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.